Pertama, belajar menjadi konten kreator affiliate. Yang pertama, kita akan menjabarkan tentang apa itu affiliate. Affiliate apa itu sih? Affiliate adalah semacam apa itu ya? Semacam cacat. Aku akan membacakan buku tentang selalu dekat dengan Allah. Andaikan rumah itu terbentuk dari bangunan yang tak bisa aku bawa kemana-mana, mungkin aku akan selalu merasa kesepian. Namun rumah bagiku bukan begitu. Rumah bagiku adalah seseorang yang dimana dia selalu mengetahui setiap perasaan-perasaan. Anjay, heboh. Tapi kalau di depan kamera ini bisa anjir. Kaku, terus apa ya? Ya intinya membacakan lah. Innallaha ishtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah memberi dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi tugas kita sebagai makhluk, tugas kita sebagai manusia adalah menyembah atau berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah hiraukan manusia-manusia yang hanya tugasnya mengkritisi kita, tugasnya tidak memberikan dampak yang baik pada kita. Contoh saja, saya pernah satu kali ini sholat Jumat itu karena saya berpikiran tentang ego saya, ego dan kemauan tinggi saya. Akhirnya saya memutuskan untuk menghapus semua ego itu dengan cara apa? Dengan cara saya menata sendal-sendal. Kan orang pasti berpikiran apa itu lagi ngapain, tapi apa saya pikirkan? Tidak, saya hanya berpikir satu, ana Abdullah, saya kaulan Allah, dan ana Abdul ibadallah, dan saya kaulane wong-wong sing nyembah marang Allah. Nah setelah itu apa yang saya rasakan? Saya lebih fresh, lebih ringan, lebih enjoy dalam melakukan apapun. Kenapa demikian? Karena ego kita tidak terlalu tinggi, nafsu kita tidak ditinggikan, nafsu kita direndahkan dengan cara merendahkan diri, dengan cara merendahkan ego kita, nafsu kita diturunkan. Dan itu adalah prospek terbesar saya, dan itu adalah bagian awal saya untuk mulai berubah. Sombong pernah tidak? Saya sering sombong terhadap apapun itu saya pernah sombong. Contoh soal keilmuan, saya pernah sombong, merasa paling ganteng di antara teman-teman saya yang lagi jelek. Saya pernah. Apalagi barang branded, ya saya pernah. Uang banyak pernah, sering malah. Dan itu ternyata tidak bisa memuaskan hati saya, tidak bisa memuaskan jiwa saya. Jadi manusia itu terbentuk dari dua komponen yang harus terpenuhi semuanya. Yang pertama jasad, yang kedua ruh. Cara kita memaksimalkan potensi jasad yaitu salah satunya olahraga, terus makan makanan yang bergizi, terus apapun yang membuat tubuh kita menjadi sehat, meditasi atau apa. Tapi meditasi ini pun bisa masuk dalam komponen jiwa. Nah, dalam diri manusia itu terdapat jiwa yang dimana harus terpenuhi dengan cara apa? Dengan cara sering-sering melawan nafsu. Bukan melawan dalam artian di sini saya menggunakan kata lawan kan, artis sebenarnya itu manajemen nafsu supaya tidak terlalu memberontak lah. Kalau nafsu selalu terpenuhi, andai kata ya hancur semua. Contoh pertama, kamu pengguna trading atau apapun itu tentang saham-saham. Ketika kamu terlalu nafsu, terlalu berambisi, tidak sabaran, otomatis insya Allah kamu bonjrot, kamu akan habis di situ. Tapi kalau ketika kamu bisa memanage nafsu, kamu bisa mengontrol emosimu, kamu insya Allah bisa sukses. Enggak. Wah, rampung deh, gampang kan. Tapi cara untuk
melengkapi dua komponen ini tidak serta-merta berjalan dalam 1-2 hari, tidak bisa. 3 hari tidak bisa, 4 hari tidak bisa, 5 hari tidak bisa, 6 hari tidak bisa. Harus ada jangka panjang 1, 2, 3, 4 sampai puluhan tahun. Bahkan konsep ini atau komponen 2 ini harus kita jalankan selama mungkin sampai kita bertemu dengan Tuhan kita. Nah, ini sejalan dengan konsep teori di dalam filosofi teras yang bunyinya kalau nggak salah amor fati itu bisa disebut dengan nrimo ing pandum. Kalau bahasa Jawanya nrimo ing pandum. Tapi ketika kita menggunakan konsep ini berarti apa? Kita tidak bisa memuaskan nafsu kita, tapi kita puaskan apapun yang bisa membuat jiwa kita semakin naik. Nah, ini perlu karena apa? Karena yaitu ketika komponen jiwa ini hanya tertanam dalam konteks motivasi, mungkin setelah ini Anda tertanam lah. Tapi ketika sudah melangkah lebih jauh lagi, mungkin akan lebih susah. Maka dari itu kita harus melakukan kedisiplinan, melakukan kebiasaan terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk menantang ego kita, untuk bereksperimen terhadap diri kita. Seperti itu. 3 hal yang membuat kamu tidak pernah bahagia. Yang pertama, selalu memikirkan orang lain. Yang kedua, tidak pernah berpikir tentang dirimu sendiri. Yang ketiga, kamu selalu menertawakan dirimu sendiri. Apa iya? Iya. Yang pertama, ketika kamu selalu memikirkan orang lain, kamu akan terdistraksi oleh pikiran-pikiran yang tidak bisa membuat kamu bertumbuh lebih jauh, tidak bisa membuat kamu bergerak lebih maju. Kamu akan berpikir supaya kamu itu seperti apa yang dipikirkan oleh orang lain, dan ini membuat kamu itu stres, tidak fresh. Dalam artian kamu tidak merasa kebebasan akan dirimu sendiri. Yang kedua, kamu tidak pernah mengenal dirimu sendiri. Karena apa? Ya itu faktor pertama, kamu selalu sibuk untuk memikirkan ucapan-ucapan orang lain. Nah, mulai sekarang apa yang harus kamu lakukan? Coba kamu eksperimen dulu, kamu mencoba hal-hal baru yang kira-kira menimbulkan perspektif lain tentang dirimu dari orang lain. Mungkin dengan membuat video konyol tentang dirimu, mungkin membuat video yang buat orang lain itu komen jelek-jelek tentang dirimu. Mungkin kamu mulai ngevlog di pasar, atau mungkin seperti saya mulai membalikkan sandal-sandal kalau kamu laki-laki, kalau kamu perempuan enggak. Nah, setelah itu yang ketiga adalah kamu tidak bisa memaafkan dirimu sendiri. Kamu terlalu sering menyalahkan dirimu sendiri. Karena apa? Karena yaitu pikiran pertama, aku tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Jadinya kamu selalu menyalahkan dirimu sendiri, padahal dirimu butuh apresiasi dari dirimu sendiri. Jadi untuk kamu yang ingin tetap bahagia, jangan lupa follow akun ini, insyaallah bahagia.